Ceritanya lagi ditantang bikin updatean terbaru. Ya sudah, kamera roll action. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi di channelnya Imagines Horror. Dan mau gue jawab pertanyaan ini, sebenarnya bikin videonya dadakan. Jadi ada yang nanya, terus wah saya kepikiran langsung aja kali bikin videonya ya. Kebetulan di luar lagi hujan, mungkin nanti audionya akan buruk, tapi nggak apa-apa. Ini adalah updatean terbaru dari serial episode tentang perkutiran. Ikuti terus video ini dan jangan lupa buat kalian baru nonton video ini, diklik dulu tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi nih bikin konten-konten lainnya. Oke, lanjut. Kebetulan ini lagi hujan banget ya. Tuh, lagi hujan malam-malam. Ini sekarang hari apa? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu dan baterai saya tinggal 14%, jadi langsung aja kita bikin updatean video tentang perkutirannya. Nah, jadi kebetulan saya baru beli ember baru. Jadi ini belum sempat saya pasang. Dan ada yang tanya dia nggak yakin jentik nyamuk wadah kutu airnya itu ada jentik nyamuknya. Pasti ada jentik nyamuknya. Yang jelas pasti ada jentik nyamuknya guys, apalagi terbuka kayak gini. Ini jentik nyamuknya itu banyak sekali ya. Ini jentik nyamuknya banyak. Nih mohon maaf nggak bisa nge-flash, jadi jentik nyamuknya itu banyak banget kalau yang terbuka seperti ini. Tapi saya punya solusi, yaitu menggunakan kain-kain seperti ini. Jadi kain-kain ini adalah fungsinya untuk nutupin biar nyamuk itu nggak masuk lah, intinya kayak gitu. Jadi meminimalisir adanya jentik nyamuk, tapi tetap ada, tapi nggak banyak. Nah, ini contoh kutu airnya. Kalau yang ini medianya ini apa ya, air hijau sama kol. Medianya air hijau sama kol, dan kelihatan nggak ya, nggak bisa pakai flash, baterainya kurang. Nah, ini ada yang lagi ngumpet-ngumpet. Nah, ini pokoknya dia lagi makan-makan gini ya. Dan ini baru saya tebar sehari. Ini baru saya siapin medianya sehari. Terus jadi ini baru sehari, ini juga baru sehari, sama nih barengan. Kita lihat. Nah, kalau ini kutir-kutirnya lagi pada main di atas kol ya, di atas kol. Ini mohon maaf banget nggak bisa nge-flash karena baterai HP-nya tinggal 14%. Jadi mungkin nanti, atau saya lagi isya lagi nih, azan isya. Dan ini udah berapa hari ya? 3 hari kayaknya. Kalau ini 3 hari. Kurang maksimal nih. Sebentar, saya ambil HP lain yang bisa ada flashnya. Oke guys, kita lanjut. Dan kebetulan azan sudah berkumandang. Kita cepet aja deh. Mana ya flash kamera. Nah, ini guys kutirnya. Ini baru berapa hari ya? 2 hari atau 3 hari. Cuman emang jujur kalau saya tuh kalau naro kutir itu nggak banyak ya, nggak banyak saya taruhin biar kelihatan perkembangannya. Dan jelas ini berkembang, alhamdulillah. Ini medianya itu kalau ini pakai kotoran burung puyuh sama kol. Kalau yang ini tadi kan nggak pakai flash, sekarang kita pakai flash. Kalau ini dia pakai air hijau sama kol. Nah, kayak gini guys. Tuh ya. Oke guys, kita lanjut. Kebetulan azannya udah berhenti. Cepet-cepet aja ya, karena saya mau sholat isya. Dan ini adalah wadah. Oh, ini berapa hari ya? Sebentar. Biasa, agak ribet. Karena emang lagi mencoba untuk ngurangin jentik nyamuk ya. Karena pembeli saya itu ya karena
Banyak orang kepinginnya, bang kutir tanpa jentik nyamuk. Nah, kok jadi pelangi gini ya? Tuh ya, kayak ada efek pelanginya. Nah, ini kutir-kutir yang biar datang dulu deh. Aduh, biar mereka datang dulu, kita panggil. Nah, ini adalah kutir-kutir. Kalau ini berapa hari ya? Ini 4 hari kah? 4 hari apa 5 hari? Ini kutir segini guys. Ini di bawah-bawah juga masih banyak ya. Ini kita panggil dulu. Manggilnya gampang sih, cuma pakai cahaya aja. Nah ini contohnya kayak gini. Jadi kemarin tuh saya kasihkan nyerok-nyerokin tanpa berpikir kalau mereka tuh perlu beristirahat, dia perlu jeda untuk reproduksi kan. Jadi sekarang mulai saya atur ritme pengambilan dari kutu airnya. Jadi setiap hari tuh insya Allah bisa ngutir, cuman wadahnya itu harus berbeda ya. Jangan satu wadah kalian ambil setiap hari, nanti ya bisa habis. Dan dipastikan kalau ini usianya masih remaja nih kutir-kutirnya. Nanti kalau udah gede-gede itu bulat-bulat ya guys. Dan informasi juga buat teman-teman, kapan sih waktu yang pas untuk ngambil kutu air? Nah ini perlu kalian cermati ya. Kalau misalnya kalian ngambil di alam, itu memang bagusnya malam-malam ya, habis maghrib, isya. Karena di waktu-waktu seperti itu kutir-kutir yang dewasanya itu mereka sedang proses bertelur ya. Mereka sedang proses, pokoknya ya kalau misalnya kalian sepakat kalau kutu air itu beranak ya beranak, atau belah diri, kalau saya sih bertelur. Jadi waktu itu adalah waktu untuk kutu air itu bereproduksi. Jadi yang muncul di atas itu kebanyakan kutu air yang dewasa, dan itu kalau kalian serok dari alam itu waktu yang tepat. Tapi berbeda ketika kalian ngutir sendiri atau kalian memiliki tempat untuk budidaya kutu air. Waktu yang bagus untuk kalian serokin adalah pagi hari, yaitu waktu setelah pokoknya waktunya kalian selesai sholat subuh, kalian boleh serokin, karena waktu itu tuh adalah kutu air itu udah bereproduksi, dan dalam waktu semalam itu mereka, jadi keunikan kutu air adalah ketika mereka bereproduksi dari malam ke pagi itu mereka langsung netes guys. Jadi anak-anak itu langsung netes dan langsung berenang-renang. Jadi itu adalah waktu yang tepat ketika kalian mau mutir atau nyerok hasil budidaya kalian. Cuman perlu diatur juga ritmenya. Misalnya gini, kalian punya kutu air katakanlah satu wadah. Hari ini pertama itu biasanya besoknya hari kedua itu baru pada keluar atau baru muncul anakan-anakan kutu air, dan itu masih kecil sekali, dan kalian perlu atur kira-kira berapa hari usia kutu air yang dari kecil itu sampai cukup membesar. Nah itu perlu waktu juga. Rentang waktunya adalah sekitar 4 sampai seminggu. Jadi makanya kalau untuk saya pribadi menyarankan kalau kalian mau ngutir, untuk panennya itu satu wadah, tunggu seminggu minimal. Seminggu pun kalian serok minimal cukup 2 sendok aja. Jadi takaran 2 sendok aja, habis itu udah. Jangan ngoyok untuk satu wadah dicoba diserokin lagi. Ya takutnya nanti kehabisan, kalian nanti nyesel gitu. Nah syukur-syukur kalau kalian punya banyak wadah. Jadi katakanlah satu wadah kalian bisa serok 2 sendok gitu. Insya Allah jadi 2 sendok ya. 2 sendok itu berarti 10.000 lah ya. 10.000 kalau kalian jual eceran. Jadi satu wadah bisa kalian bisa menghasilkan 2 sendok. Nah kalau misal sehari kalian katakanlah kalian punya 10 wadah, mau hari itu juga diambil, berarti 10 kali 2 berarti udah 20 sendok. Kalikan saja berapa rupiah yang kalian dapat. Tapi itu jedanya seminggu sekali. Cukup ya, insya Allah ya, menjawab pertanyaan ini. Kebetulan ada pertanyaan nih, pertanyaannya seperti ini.
Nah, gimana pendapat teman-teman? Jadi ketika kalian punya wadah kutir ini, yang di belakang nggak saya liput juga ya, habis nanggung. Saya mau sholat isya, jadi saya ngeliput yang ada di depan-depan aja. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4 nih, baru hari ini saya isi air. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kalau ini wadah untuk air hijau. Saya juga bikin air hijau untuk media kultur kutu air. Ini bak baru dibeli, belum dipakai. Dan insya Allah nanti ikuti terus aja updatean dari channel ini terkait kutu air. Yes. Nah, di video lainnya juga ya komat. Saya sholat dulu aja kali ya. Oke guys, baru selesai sholat isyanya dan kita lanjutkan pembahasan tentang kutirnya ya. Jadi, sampai mana ya? Ya pokoknya gitu deh. Oh ya guys, nah di sini juga saya mau bahas tentang apa ya? Tentang ngutir. Ngutir itu mudah atau susah sih? Itu pertanyaan sering saya dapat gitu kan. Karena jujur awal saya belajar kutir pun saya bilang gitu ke orang, bukan bilang, saya tanya, Bang, kira-kira kutir kayak gini bisa diternakin nggak ya, gitu kan. Saya tanya tuh ke waktu itu apa ya, dia punya usaha cupang di daerah Depok, terkenal banget tuh di Tanah Baru. Pokoknya untuk orang-orang yang suka cupang di daerah Depok, khususnya di Tanah Baru, pasti tahu di mana itu lokasinya. Saya lupa masalah namanya apa. Pokoknya saya beli di situ, terus saya tanya, Bang, ini beli apa, kalau kutu air ini bisa diternakin atau enggak? Terus dia jawab, susah Bang ternakin, mending nyari di alam gitu, gampang langsung dijual gitu. Cuman waktu itu saya nggak percaya gitu kan, kayaknya semuanya bisa deh. Iseng-iseng saya belajar di YouTube, ternyata emang nggak mudah ya. Nggak mudah karena belum punya apa ya, kita belum punya pakem yang pas untuk media kultur kutu airnya. Nah, berlangsung. Cuman kalau saya pribadi sekarang saya tanya, kalau ditanya muter itu mudah atau susah, saya jawab mudah. Dengan catatan punya ilmunya. Tahu berapa lama saya belajar mutir? Itu tahun 2019 saya belajar itu selama 3 bulan. Jadi di tahun 2019 saya belajar mutir itu 3 bulan, guys. Serius, mati terus, gagal. Cuman baru ketemu formulanya itu di bulan kedua. Dan yang penting kita tuh harus tahu, ternyata di wadah kutu air itu pakannya nggak boleh kurang sama sekali. Pakannya nggak boleh kurang, sama dia nggak boleh, pokoknya waktu itu sih saya ngelihat air hujan. Jadi air hujan itu jadi musuh juga sih, musuh untuk kutu airnya. Yang jelas pakan harus tersedia banyak dan dihindari air hujan. Insya Allah sih kalau itu udah kekunci, bisa deh banyak. Terus untuk medianya, nah di video sebelumnya saya udah ngasih tutorial terkait media untuk kultur kutu air ya. Dan itu semua bisa kalian coba. Nah terus gimana kok saya nerapinnya itu dicampur-campur? Karena emang saya sengaja gitu, sengaja biar sumber jadi ibaratnya manusia itu, masa iya dia makan makanan satu jenis aja, pasti kan pengen coba-coba yang lain kan. Nah maka dari itu saya bikin satu wadah itu saya kombinasi 2-3 jenis pakan yang berbeda-beda. Contoh, sebenarnya pakai air hijau aja tuh cukup, tapi sama saya masukin kol tuh. Terus sama sebenarnya kotoran burung puyuh aja cukup gitu, tapi saya campur sama air hijau misalnya kayak gitu. Terus sebenarnya kol aja cukup gitu, cuman saya campurin sama kotoran burung puyuh. Pokoknya tiga lingkaran itu aja tuh. Ya suka-suka saya gitu, istilahnya kayak gitu. Cuman alhamdulillah ketika kita udah nerapin ketiganya, mutir kapan aja tuh bisa dan nggak berpengaruh sama alam. Kok stoknya tetap masih jarang atau masih langka? Sebenarnya nggak langka sih. Itu tadi di pembahasan di awal kan sudah saya bahas ya tentang kapan waktu yang tepat untuk mutir.
dan kapan waktu yang tepat untuk panen. Nah, panen juga kita nggak boleh seenak udel aja tuh panen, kita harus sisain juga untuk next generation di wadah itu. Jadi untuk membatasi supaya tidak habis-bis, makanya kalau saya pribadi katakanlah sehari itu saya cuma 10 sampai 15 kantong gitu. Ya udah, kalau udah habis ya udah, saya nggak mau paksain untuk ambil kutu air lainnya biar stoknya itu ada lagi. Kan dia perlu reproduksi itu, tadi kan udah saya kasih tahu ya, untuk reproduksi itu cukup sehari, dari malam sampai ke pagi. Nah, proses pembesarannya itu butuh 4 sampai 7 hari. Kalian hitung sendiri aja waktu untuk panennya seperti apa. Capek juga jelasinnya. Oke, mungkin itu aja video singkat hari ini. Bener-bener dadakan, pengen jawab aja sih pertanyaan dari subscriber. Gak tau dia udah subscribe belum ya? Penonton lah ya. Penonton saya yang bertanya atau yang dia berargumen tentang kutu air. Dan dia minta update terbaru, ya udah langsung aja saya buat. Dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini dan udah komen. Saya merasa konten saya tuh aktif. Serius, konten tentang kutu air itu aktif banget saya. Penontonnya juga lumayan banyak daripada konten Jepang, konten yang lain-lain itu sedikit banget. Oke, mungkin itu aja video singkat hari ini. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini dan terima kasih juga buat kalian udah klik tombol subscribe. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak.